Karena sesungguhnya kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan berasal dari adanya jeda, di mana kita ada di sini, tetapi kita ingin ada di sana. Saat ini kita berada di sini, tetapi kita ingin berada di masa depan. Itulah sesungguhnya kesenjangan yang sering terjadi pada diri setiap manusia. Karena pada umumnya, manusia bukan sekedar salah menggunakan pikiran, tetapi lebih jauh lagi tidak pernah menggunakan pikiran. Karena justru pikiranlah yang menggunakan kita semua. Karena ketika pikiran diizinkan menggunakan kita, maka pikiran itu seperti arus sungai yang ganas, yang akan menarik-narik kita, lalu kita terseok-seok terbawa arus. Itulah sesungguhnya sumber penderitaan yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Oleh karena itu, di awal pembicaraan ini, saya mengajak para sahabat semuanya untuk hadir di sana sepenuhnya. Rasakan kita masih bisa duduk tegak. Rasakan di tangan kita masih ada kehidupan. Rasakan di kaki kita masih ada kehidupan. Rasakan seluruh sel dalam tubuh kita masih bergairah. Karena pada dasarnya saat ini kita masih diliputi oleh sang kehadiran, sang keberadaan. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, walaupun sedetik pun. Bahkan saat kita tertidur, beliau tidak pernah tidur. Bahkan terkantuk pun tidak pernah. Beliau selalu hadir. Oleh karena itu, di Quran surat Al-Fatihah, beliau menamakan dirinya adalah Rabb al-Alamin. Keberadaan yang meliputi semesta raya. Kehadiran yang meliputi seluruh bentuk. Dan selama ini kita sering terjebak oleh bayangan, tetapi tidak pernah sadar yang terbayang oleh bayangan. Sepanjang kita hanya melihat segala sesuatu sebagai bungkusan, dan kita tidak melihat yang dibungkus, sepanjang itu pula akan terjadi pemisahan pada diri kita. Kita menganggap setiap bentuk yang berbeda seakan-akan diliputi oleh daya yang berbeda. Padahal sang keberadaan meliputi segalanya, meliputi segala bentuk, meliputi seluruh makhluk, meliputi seluruh ruang kosong, meliputi seluruh yang ada, sekaligus juga yang tidak terlihat, yang kita sebut tidak ada. Para sahabatku yang dirahmati Allah, malam ini kita akan belajar untuk hadir di sini saat ini sepenuhnya, melihat kekuatan saat ini yang akan memperluas kesadaran kita. Oleh karena itu, tema kita malam ini adalah The Power of Now, yang saya kaitkan dengan Quran surat Al-Asr, yang sangat luar biasa. Surat ini hanya terdiri dari 3 ayat saja, tetapi isinya sungguh sangat dalam. Izinkan saya membacakan Quran surat Al-Asr ini di awal pembicaraan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya insan itu berada dalam kerugian. Kecuali illallazina amanu. Yang pertama yang beriman. Yang kedua wa amilus solihah, yang beramal soleh. Yang ketiga watawasau bil haq, yang saling mewasiati dalam kebenaran. Dan yang keempat watawasau bis sabr, orang-orang yang saling mewasiati dalam kesabaran. Jadi semua manusia rugi kecuali yang 4 tadi. Oleh karena itu mari kita hubungkan kekuatan kesadaran saat ini dengan waktu. Kalau kita berbicara waktu secara garis besar, waktu itu ada 2. Yang pertama adalah waktu psikologis. Waktu psikologis itu adalah waktu yang dihubungkan oleh pikiran ke masa lalu atau ke masa depan. Itu yang disebut dengan waktu psikologis. Dan yang kedua adalah waktu yang sebenarnya. Saya sebut saja waktu jam. Waktu yang realistik. Yaitu waktu yang saat ini, sekarang, di sini. Saya pernah bertanya kepada banyak orang, apakah ada di antara kita saat ini yang tahu apa yang akan terjadi besok? Dan semua mengatakan tidak tahu. Tetapi kenapa kita mencemaskan besok? Dan kenapa kita mengkhawatirkan besok?
Padahal kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi sudah dikhawatirkan saat ini. Dan kalaupun besok kita masih hidup, kita akan memperlakukan besok itu seperti kita memperlakukan saat ini. Bahkan saat ini pun sempat dikhawatirkan dan dicemaskan sebetulnya pada kesempatan yang lalu. Kemarin mungkin kita mencemaskan hari ini. Ternyata kita jalani kehidupan hari ini biasa-biasa saja, baik-baik saja. Oleh karena itu maka ya yang suka menipu kehidupan kita adalah pikiran kita sendiri. Karena pikiran itu sering menarik kita ke masa lalu atau menarik kita ke masa depan. Dan kita sering mengizinkan kita berkunjung terlalu lama ke masa lalu, berkunjung terlalu lama ke masa depan, sampai kita lupa untuk berkunjung kepada saat ini. Makanya banyak manusia dalam kehidupan ini hanya menunggu. Apa artinya menunggu? Sesungguhnya menunggu itu adalah menolak saat ini. Menolak apa yang ada di hadapan kita saat ini. Karena orang yang menunggu biasanya selalu berfokus ke masa depan. Untuk bahagia saja harus menunggu. Ya, ada orang yang menunggu ya rumah bagus untuk bahagia. Ternyata setelah rumahnya bagus pun dimiliki, tetap saja tidak bahagia. Dia kemudian menunggu lagi rumah yang lain. Karena rumahnya baru satu, pengen dua. Setelah dua pun tetap saja dia tidak bahagia. Makanya orang yang menunggu bahagia, selamanya akan bahagia. Tapi orang yang memutuskan saat ini untuk bahagia, maka dia selamanya akan bahagia. Itulah tipuan-tipuan pikiran yang selama ini tidak pernah kita sadari. Oleh karena itu, maka Quran bersumpah, wal asri, demi waktu. Demi waktu. Dan sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Siapa sesungguhnya manusia yang rugi itu? Manusia yang rugi itu adalah manusia yang hidupnya selalu berpatokan pada waktu psikologis. Waktu yang diciptakan oleh pikirannya sendiri. Lalu dia menjadi lupa dengan waktu yang sebenarnya. Waktu saat ini, di sini, sekarang. Para sahabat, kalau saya tanya, kapan waktu yang paling penting dalam hidup kita? Jawaban yang paling realistik adalah saat ini. Kalau ditanya, kalau ditanya lagi, siapa orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Tentu saja, orang-orang yang sedang menghidupi kita saat ini bersama kita. Dan semua sahabat yang tergabung dalam ruang virtual ini, bagi saya adalah orang-orang yang penting. Karena kita sedang menghidupi hidup saat ini. Kita sedang bersama-sama memanfaatkan waktu saat ini, sedang menghidupi hidup saat ini. Dan kita sedang memanfaatkan waktu yang penting yang kita miliki. Jadi sekali lagi kalau ditanya, kapan waktu yang paling penting? Saat ini. Kalau ditanya lagi, siapa orang yang paling penting? Orang yang sedang bersama kita saat ini. Kalau begitu, semua orang penting, semua penting saat ini. Ya. Oleh karena itu, lakukanlah hal penting pada mereka. Lakukanlah hal penting pada mereka. Lakukan pembicaraan yang penting, pemikiran yang penting, tindakan yang penting pada orang-orang penting. Masa sama orang penting tidak melakukan tindakan yang penting? Karena waktu yang paling penting adalah saat ini, maka semua orang yang hadir bersama saya saat ini adalah orang-orang penting, maka izinkan saya melakukan sesuatu yang penting pada semua orang penting saat ini. Orang penting adalah bukan orang yang sedang menduduki jabatan tertentu dan tidak sedang menghidupi hidup bersama kita saat ini. Itulah sesungguhnya yang sering kita sadari, karena pikiran ini selalu lari ke masa depan, lari ke masa lalu, loncat-loncat seperti kelinci. Oleh karena itu, tugas kita dalam hidup adalah merebut kembali kesadaran yang dicuri oleh pikiran, agar kesadaran itu menjadi milik kita. Saya berulang kali mengatakan bahwa pikiran kalau dia dijadikan sebagai majikan, menjadi majikan yang sangat berbahaya. Tapi kalau pikiran dijadikan sebagai pelayan, dia akan menjadi pelayan yang sangat baik. Oleh karena itu, sadarilah para sahabat, di dalam diri kita itu ada satu kecerdasan yang melampaui pikiran. Bagaimana cara mengaktifkan kecerdasan yang melampaui pikiran? Sederhana sebetulnya. Jadilah kita penyaksi bagi pikiran. Jadilah kita pengamat bagi pikiran. Saat kita menjadi pengamat bagi pikiran, tak terasa sebetulnya kita sedang menumbuhkan kesadaran pada diri kita. Dan kesadaran murni yang ada pada diri kita akan bangkit dengan sendirinya. Ternyata masalah pun sebetulnya karena pikiran kita sedang menciptakan diri-diri kita yang palsu. Diri yang palsu adalah bukan diri yang sebenarnya, yaitu diri yang sering tertarik ke masa depan dan tertarik ke masa lalu. Oleh karena itu ada satu pepatah Einstein yang sangat saya kagumi. Einstein mengatakan, masa lalu hanyalah sarana untuk belajar. Masa depan adalah sarana untuk berharap, tetapi bukan untuk sarana hidup.
Karena hidup sesungguhnya adalah di sini, saat ini, sekarang. Orang-orang yang sering kehilangan kebahagiaan karena mereka terlalu fokus pada tujuan. Ambil contoh saya yang sederhana. Coba, para sahabat sekarang mau pergi kemana? Misalnya kita mau pergi ke pasar. Kalau kita mau pergi ke pasar, pikiran kita sudah di pasar, maka seluruh proses yang terjadi sepanjang perjalanan tidak pernah bisa kita nikmati lagi. Kita kehilangan hal-hal yang berharga yang terjadi saat itu, karena pikiran kita sudah di pasar. Karena kita sudah terjebak oleh diri kita sendiri. Cobalah sekarang, jadikan setiap proses sebagai tujuan. Nikmati semua proses, tidak usah terburu-buru. Makanya kalau naik mobil, saya duduk dulu. Saya tarik napas dulu. Saya sadari napas saya masih ada. Saya sadari di tangan saya ada kehidupan. Saya sadari di kaki saya ada kehidupan. Cukup mengatakan terima kasih pada sang keberadaan yang ada pada diri saya. Kemudian saat saya memegang setir, saya rasakan bagaimana sensasi tangan saya dengan setir, bagaimana sensasi kaki saya ketika menginjak rem, bagaimana sensasi kaki saya ketika sedang menginjak pedal gas. Semua dinikmati. Bahkan suara dari kendaraan pun dinikmati semuanya. Jika kita mau menyetel lagu, setelah lagu yang paling kita sukai. Bersukacitalah di situ, saat itu. Tidak usah memikirkan tujuan. Tidak usah memikirkan tujuan. Karena tujuan akan datang dengan sendirinya. Jadikan setiap proses sebagai tujuan. Kita akan selalu berada dalam sukacita yang sangat dalam. Dan kita akan merasakan kehadirannya setiap saat, setiap ruang, setiap waktu. Dan itulah yang disebut dengan sumber kebahagiaan. Dan ini yang banyak sekali disepelekan oleh banyak orang. Karena banyak orang terlalu berfokus pada masa depan, lalu terus saja pikirannya ke masa depan, sampai melupakan saat ini. Oleh karena itu sekarang, biasakan banyak-banyak berkunjung ke saat ini. Berikan banyak perhatian pada saat ini, daripada memberikan banyak perhatian pada masa depan dan masa lalu. Para sahabat, yang ada di sekitar kita saat ini adalah apa yang ada di sekitar kita. Itulah apa adanya. Kalau kita bisa menyatu dengan apa adanya, itulah kebenaran. Dan kalau kita tidak bisa menyatu dengan apa adanya, itulah yang disebut dengan kebohongan. Bagi saya, masa lalu dan masa depan adalah hayalan, kebohongan. Bagi saya, kebenaran adalah saat ini, di sini, sekarang. Saya tidak bisa menjangkau masa depan, karena masa depan belum berada pada diri saya. Masa depan masih imajiner bagi saya. Oleh karena itu, kalau kita sibuk menyelesaikan masalah tentang masa depan, sesungguhnya kita sudah bodoh. Karena sesungguhnya masa depan tidak bisa diselesaikan dan tidak bisa dijangkau. Karena masa depan itu sesungguhnya tidak ada. Masa depan itu kalaupun ada besok lusa, akan kita perlakukan seperti saat ini. Makanya mereka yang hidup apa adanya dan menerima apa yang ada apa adanya, itulah orang yang mudah untuk bahagia. Tapi mereka yang hidup dengan apa yang seharusnya, biasanya mudah sekali untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan banyak di antara kita yang tidak sadar, kita sering hidup dengan apa yang seharusnya, bukan dengan apa adanya. Inilah yang disebut dengan kerugian, karena kita sering terjebak oleh waktu psikologis, dan kita tidak pernah menempatkan waktu yang sesungguhnya. Cobalah kalau saya tanya, sekarang, adakah para sahabat yang sekarang sedang mencemaskan saat ini? Saya yakin jawabannya semua tidak ada. Dan semua yang sedang dicemaskan adalah tentang masa depan, tentang hari esok, yang sesungguhnya itu imajiner. Dan itulah sesungguhnya kita telah dibodohi oleh pikiran kita sendiri, karena kita telah terjebak oleh waktu psikologis. Dan kita tidak pernah menyadari waktu yang kita miliki, waktu yang real adalah saat ini. Inilah waktu yang paling penting. Oleh karena itu mereka yang selalu sadar bahwa waktu yang terpenting bagi saya adalah saat ini, di sini, sekarang. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu. Oleh karena itu mari kita naik sedikit, ya, naik sedikit. Jadi sesungguhnya orang-orang yang tidak akan pernah rugi itu ada 4. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Awas ya, bukan orang yang mengaku beriman, tapi orang yang beriman. Kalau saya disuruh membedah ciri-ciri orang yang beriman secara faktual berdasarkan Al-Quran, itu sangat luas sekali. Dan sekarang saya akan mengambil ciri-ciri yang relevan saja dengan kajian kita malam ini. Kalau kita membaca Quran surat Al-Mu'minun, ya, ayat surat yang ke-23, kan di situ dikatakan, Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman itu kan satu. Ciri orang yang beriman itu adalah berbahagia. Jadi sekarang untuk bertanya pada diri kita, apakah seorang beriman? Tanya saja. Apakah Anda berbahagia? Itu aja.
Jadi tidak ada sesungguhnya dijelaskan di Quran, orang beriman itu dikaitkan dengan ritual. Mohon maaf ya, saya bukan menyepelekan ritual agama. Itu bagus, itu adalah perahu kita. Itu adalah jalan untuk menuju tujuan kita. Tetapi mereka yang terjebak dengan ritual-ritual agama yang menyibukkan dirinya, tetapi tanpa kesadaran, sesungguhnya dia pun tidak pernah bahagia. Apalagi yang mengangan-angankan hari esok dan melupakan hari ini. Apalagi yang percaya ya dengan angan-angan hari esok yang sesungguhnya tidak. Ya mereka pun yang ngasih tawaran tentang hari esok juga belum membuktikan tentang apa yang dia bicarakan. Oleh karena itu maka belajar kesadaran harus sama orang yang sadar. Kalau kita belajar bangun tidur, carilah orang yang sudah bangun. Jangan bertanya orang-orang yang masih tertidur pulas. Karena dia tidak akan pernah bisa dan memiliki kesanggupan untuk menidurkan kita, untuk membangunkan kita. Dan sekarang ini di mana-mana banyak sekali ya orang-orang yang terbuka mulutnya sementara kesadarannya masih tertutup dan dia pura-pura menyadarkan orang pada sebetulnya dirinya sendiri tidak sadar. Itulah yang di Quran disebut dengan orang-orang mabuk. Bagi saya orang mabuk itu bukan orang yang minum khamar, bukan minum wine, itu hanya bagian kecil saja. Bagi saya lebih bahaya lagi orang yang mabuk ya tentang kesadaran. Orang-orang yang tidak sadar, sholatnya tidak sadar, ke masjidnya tidak sadar, ke tempat ibadah tidak sadar, dia pun tidak sadar sebagai siapa, apakah beriman atau tidak, lalu hanya mengkafir-kafirkan orang lain. Dan ini menurut saya orang yang mabuk. Lebih bahaya sebetulnya orang yang mabuk model seperti ini daripada orang yang minum khamar. Dan inilah sebetulnya yang harus kita pelajari lebih lanjut ya, dan kita jangan terjebak oleh dogma dan pikiran-pikiran yang bodoh. Karena yang membangun kerusakan di semesta ini cuma dua. Satu pikiran yang bodoh, yang kedua adalah pikiran yang selalu didominasi oleh egois. Kalau begitu apa artinya ego? Ego itu sederhana sebetulnya. Ego itu diri palsu. Ego itu diri palsu. Dan kapan kita menjadi diri palsu? Sederhana sekali. Kalau kita terjebak oleh situasi kehidupan dan kita melupakan kehidupan, itulah diri yang palsu. Dan banyak manusia yang terjebak oleh situasi kehidupan. Padahal kehidupan tidak seperti yang dibayangkan di pikirannya. Kadang-kadang pikiran itu suka membayangkan sesuatu yang luar biasa. Padahal kenyataannya biasa-biasa saja. Itulah yang disebut dengan diri palsu. Dan itu adalah produksi dari diri palsu. Ya, itu produksi dari ego. Jelas itu adalah penderitaan. Jadi yang pertama ya, yang tidak akan rugi adalah orang yang beriman. Awas ya, bukan orang yang mengaku beriman. Jadi orang yang beriman itu banyak cirinya. Yang pertama ya, orang beriman itu cirinya bahagia. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah orang yang beriman. Jadi surat Al-Mu'min yang pertama saja mengatakan bahwa ciri orang yang beriman itu berbahagia. Jadi kalau kita tidak bahagia sekarang atau bahagia menunggu besok ya orang lain baik-baik sama kita, atau bahagianya nunggu nanti kalau punya uang banyak, atau bahagianya nunggu nanti kalau punya pekerjaan, dan sebetulnya kita sedang terjebak oleh pikiran kita sendiri dan kita tidak akan bahagia. Karena saklar kebahagiaan itu ada pada diri kita. Kalau kita bisa menyalakan saklarnya, sekarang juga bisa bahagia. Makanya ada kata-kata yang sangat bagus ya dari orang-orang bijak. Kalau Anda ingin berbahagia, ya sudah, berbahagialah. Jadi kalau Anda ingin berbahagia, ya sudah, berbahagialah. Semudah itu sebenarnya bahagia. Tidak usah pakai syarat itu, syarat ini. Wah, kalau teman saya datang hari ini, saya pasti akan bahagia. Oh, bahagia digantungkan pada teman. Dan ketika teman tidak datang, kita tidak bahagia. Begitu? Berarti saklarnya ada pada orang lain. Pegang saklarnya oleh kita, nyalakan oleh kita. Dan saat ini juga kita bisa menjadi bahagia. Karena bahagia adalah keputusan kita sendiri. Para sahabat, ya, ciri orang yang beriman yang pertama adalah bahagia. Yang kedua, ciri orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Itu menurut Al-Quran. Terus terang ya, ketika saya belajar Al-Quran, itu belajar secara kritis pada Al-Quran, saya banyak diskusi dengan ayah saya. Dan ayah saya waktu itu sering sekali keteteran ketika diskusi dengan saya. Karena saya bertanya hal-hal yang real, hal-hal yang masuk akal bagi otak saya. Jadi dikatakan bahwa orang yang beriman itu sholatnya khusyuk. Kan sederhana sebetulnya, yang sholatnya tidak khusyuk kan berarti tidak beriman. Tapi kesederhanaan pikiran saya ini juga tidak semudah itu diterima banyak orang gitu. Karena ada ketidakjujuran, ada diri palsu pada diri kita. Dan kita mudah sekali untuk menolak. Dan yang ketiga, ciri orang yang beriman itu menurut Al-Quran adalah ya orang-orang yang tidak pernah melakukan tindakan yang sia-sia. Tidak pernah memikirkan yang sia-sia, tidak pernah membicarakan yang sia-sia, dan tidak pernah melakukan yang sia-sia.
Coba, kapan kita melakukan pikiran untuk hal yang sia-sia? Saat kita memikirkan masa depan dan saat kita memikirkan masa lalu. Dan kita tidak hadir di sini sepenuhnya. Itulah kesia-siaan. Bagi saya para sahabat, saya bisa duduk di sini, bernafas, saya bisa merasakan angin dari AC, saya bisa mendengarkan suara saya sendiri sekarang. Karena orang yang paling dekat telinganya dengan mulut saya adalah saya. Dan saya sedang mendengarkan suara saya sendiri. Dan bagi saya ini adalah kemakmuran yang luar biasa. Ini adalah kesejahteraan yang sejati. Dan saya tidak usah menunggu untuk sejahtera macam-macam. Dan sekarang saya sudah sejahtera. Tangan saya bisa diangkat, mata saya bisa melihat, saya bisa berinteraksi, saya bisa berpikir. Ini kesejahteraan yang sangat luar biasa. Makanya Quran mengatakan, siapa yang bersyukur, aku akan tambah. Dan siapa yang kufur dan selalu menolak kenyataan, sekarang, di sini saat ini, jelas, ya, dia akan memasuki azab. Yang mengazab bukan Allah. Karena Allah yang maha cinta, yang maha pengasih, maha penyayang, tidak mungkin mengazab hambanya. Sebetulnya kita diazab oleh kebodohan kita sendiri. Kita diazab oleh penolakan kita sendiri. Karena semua manusia pada dasarnya menolak dan terus menolak. Padahal sepanjang kita menolak, apa yang kita tolak akan datang berulang-ulang dalam kehidupan kita. Makanya aneh sekali ya, manusia aja, bikin masalah aja, kadang-kadang manusia itu tidak kreatif ya, Mas Adam. Bikin masalah aja nggak kreatif ya. Masalahnya seputar itu saja gitu. Cobalah bikin masalah itu yang kreatif, inovatif sedikit deh. Jadi kalau bikin masalah aja ya tidak bisa kreatif, apalagi menyelesaikan masalah. Makanya betul kata Einstein ya, seandainya kamu bermasalah hari ini itu karena kesadaranmu rendah dan kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah di kesadaranmu saat kamu menciptakan masalah. Jadi sebetulnya menyelesaikan masalah itu bukan berfokus pada masalah, tetapi meningkatkan kesadaran. Dan kesadaran itulah sesungguhnya ya kecerdasan yang melampaui pikiran. Tapi banyak sampai hari ini yang tidak bisa menangkap pembicaraan saya. Saya mengundang ya untuk para sahabat yang ada waktu besok jam 7 bergabunglah. Besok saya akan ngasih meditasi bagaimana melampaui tubuh. Bagaimana kita bisa memasuki tubuh batin kita yang tidak terlihat itu. Bisa. Karena medan energi yang ada dalam tubuh itu bisa dirasakan sebetulnya. Cuman kita tidak punya waktu untuk merasakan itu karena kita selalu terseok-seok dengan masa lalu dan masa depan. Dan kita selamanya menjadi diri palsu. Itu yang pertama. Jadi yang tidak rugi itu yang beriman. Mohon maaf ya kalau malam ini saya tidak cerita iman sebagai ritual. Saya tidak cerita iman sebagai pengakuan. Tapi saya cerita iman sebagai kenyataan. Karena Quran itu cerita iman itu nyata banget gitu. Nyata banget. Apalagi kalau saya lanjutkan ya. Orang yang beriman itu selanjutnya adalah orang yang senantiasa membersihkan diri. Ya. Lizakati fa'ilun. Dia selalu melakukan proses pembersihan diri. Ya, pembersihan diri. Pembersihan diri itu kan luar dalam ya, lahir batin ya, tidak mengotori diri. Jadi banyak sekali orang mengaku diri beriman tetapi sesungguhnya yang dia lakukan adalah mengotori lahir batin. Waduh, luar biasa ya. Dan seterusnya masih banyak sekali. Kalau saya bahas satu persatu tidak cukup waktu. Saya akan sediakan malam ini lebih banyak diskusi ya daripada prolog. Biar kita lebih dialog daripada monolog. Saya lanjutkan dulu, izinkan saya lanjutkan dulu. Yang kedua, yang mengerjakan amal soleh. Mohon maaf ya, kalau kita bicara amal soleh, itu pasti seakan-akan kita sudah tahu. Quran itu bahasa Arab, bahasa Tuhan. Bukan bahasa manusia, bukan bahasa katanya, bukan bahasa orang. Kita mau cerita amal soleh versi Quran. Bukan versi Saiful Karim ya. Bukan versi Mas Adam. Bukan versi bukan versi Quran ya. Dan saya tidak mau cerita versi apa kata orang. Kalau versi apa kata orang kan sudah bosan ya kita. Pokoknya kalau cerita amal soleh itu kadang-kadang jadi luas gitu. Tidak bisa membedakan mana amal soleh, mana amalun hasanah. Ada amal soleh, ada amalun hasanah. Amal soleh itu sebetulnya punya ciri khas ya. Baik kita lihat ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Jadi suka atau tidak suka, kata liko dalam bahasa Arab, ya, suka atau tidak suka, nggak ada lagi padanannya dalam bahasa Indonesia kecuali berjumpa. Jadi liko itu artinya berjumpa. Rob itu adalah keberadaan. Rob itu adalah kehadiran. Ya, yang ikut kajian tempo hari tentang 3 surah terakhir, kan saya menjelaskan tentang Tuhan itu adalah sang keberadaan.
tugas kita bukan sekedar meyakini dia sebagai keberadaan atau being, tetapi tugas kita berikutnya adalah experience of being. Ya, kita mengalami keberadaan itu. Jadi sebetulnya makanya tadi di awal pertemuan saya menyampaikan, ayo dimanapun para sahabat berada, beradalah di sana sepenuhnya, tidak usah menunggu apa-apa. Tidak usah menunggu pencerahan dari saya, tidak usah menunggu pinter, tidak usah. Sadari apa yang sedang kita rasakan saat itu. Itulah memudahkan kita untuk menyadari sang kehadiran, sang keberadaan. Kadang-kadang, mohon maaf ya, detak jantung kita aja sudah tidak pernah kita punya kesempatan untuk menyadarinya. Ya, udara masuk, udara keluar saja tidak punya kesempatan untuk menyadarinya. Aduh, luar biasa. Padahal itu adalah daya kehidupan yang bersama dengan kita saat ini, di sini sekarang. Dan kita abaikan. Karena kita terlalu sibuk dengan masa depan. Baik, kita lihat ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Disinilah ada kata-kata amalan solihan. Jadi disinilah kata-kata amal soleh. Mohon maaf ya, saya akan terjemahkan agak lambat. Coba ya, dengarkan suara saya. Agak lambat nih, biar masuk ke gelombang alfa. Barang siapa yang berharap jumpa dengan sang keberadaan yang ada dalam dirinya, maka lakukanlah amal soleh. Oke, ya. Saya cari kalimat yang mudah selain itu. Coba teruskan kalimat saya. Barang siapa yang ingin mendiakan laparnya, lakukan makan. Pasti kan? Oke. Barang siapa yang ingin mendiadakan hausnya, lakukan minum. Kan gitu. Jadi apa sih makan itu? Makan itu kan sebetulnya adalah metode atau cara untuk meniadakan lapar. Apa sih minum itu? Minum adalah metode atau cara untuk menghilangkan haus. Nah, ini ada kata yang sama. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, maka lakukanlah amal soleh. Jadi apa amal soleh? Jadi amal soleh adalah metode yang dapat mengantarkan seseorang untuk berjumpa dengan jati dirinya. Nah, itulah amal soleh versi Quran ya. Versi Quran yang selama ini kan kita ya ngasih beras ke tetangga amal soleh ya. Nolong orang di pinggir jalan amal soleh. Kalau menurut saya itu termasuk kelompok amalun hasanah. Itu amal-amal kebajikan. Dan amal soleh dalam Quran itu punya definisi sendiri yang tidak boleh didefinisikan oleh kita masing-masing. Jadi di Quran itu banyak sekali ya sebetulnya istilah-istilah yang selama ini sudah didefinisikan berdasarkan pikiran manusia. Contoh ya, kalau saya tanya, apa sih Shiratal Mustaqim? Hampir semua orang menjawab Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya orang yang diridhoi, jalannya orang yang macam-macam. Padahal di Quran sangat spesifik. Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya orang yang diberi nikmat. Kan kita baca di Quran surat Al-Fatihah. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Itulah Shiratal Mustaqim. Tapi karena kita sudah terpengaruh oleh apa kata orang, lalu definisi itu menjadi sangat liar. Lalu kita menjadi lupa dengan pesan yang sebenarnya. Itu sebabnya Quran itu oleh Nabi Muhammad ya disebut surat. Kalau surat itu kan berarti ya ada pesan dong di dalamnya. Banyak orang yang dapat surat dari Allah tetapi tidak bahagia. Tapi dapat surat dari Pak Presiden, bagiannya luar biasa. Aduh, luar biasa. Padahal surat dari Allah itu luar biasa. Nah, kalau saya terus terang ya, saya mengartikan surat dari Allah itu kehormatan bagi saya. Makanya saya perhatikan step by step. Bahkan saya memperhatikan huruf per huruf. Makanya saya mengartikan Bismillahirrahmanirrahim aja satu-satu. Ada ba-nya, ada sin-nya, ada mim-nya, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Satu-satu. Sampai saya coba implementasikan dalam kehidupan saya. Sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim aja sudah dahsyat. Kalau isi suratnya bisa kita terima. Nah, sayang sekali kita mengabaikan isi suratnya karena kita tidak mengerti bahasanya dan kita pun tidak pernah berusaha untuk memahami. Lalu kita setiap hari sibuk membacanya dan kita tidak tahu pesannya apa. Nah, itu ada istilah kan sebetulnya. Kalau di orang Sunda itu, jika monyet ngagugulung kalapa.
Ya, jadi kalau monyet itu ya ngagugulung kelapa itu kan artinya kera ya yang mau bolak-balikan kelapa ya. Dia cuma kelapa tuh dipakai main-main aja, tetapi nggak ngerti isinya apa. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi para sahabat ya, saya berbicara yang realistis saja. Jadi orang yang tidak akan rugi itu satu orang yang beriman, awas ya, bukan orang yang mengaku beriman. Makanya iman itu kan bukan percaya. Kalau kita belajar konsep iman, kata Nabi dalam sebuah hadis, al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman ini kan soal kolbu. Dan setelah kolbu mentasdikkan, ya, membenarkan, baru kan berikutnya soal ucapan. Dan ucapan itu tidak ada artinya kalau tidak ada, ya, tidak ada pengalaman dari kolbu. Jadi keluarnya kan asbun, asal bunyi saja. Lalu tidak ada getarannya. Nabi Muhammad membaca Kul huwallahu ahad. Itu getarannya sampai ke seluruh seantero dunia. Kita membaca itu setiap hari. Ya tetangga aja nggak ada yang kegetar oleh kita. Karena apa? Karena asbun ya. Tidak ada energinya. Yang diucapkan cuman kata-katanya saja. Lalu diperbaiki ya. Intonasi diperbaiki, apa itu lagunya ya. Itu juga sepanjang kita tidak mengalami ahadnya bersama Allah, itu pun hanya kata-kata. Baik, yang ketiga itu adalah orang yang saling mengingatkan dalam kebenaran. Jadi kalau saya bilang tadi ya, kalau pusing-pusing ya cerita kebenaran, ya sudah saja. Menyatu saja dengan apa adanya, itu kebenaran. Tetapi kalau kita ingin menyatu dengan apa yang seharusnya, itulah sebetulnya kebohongan. Ya, jadi sekarang cobalah kita belajar untuk bisa menerima semua kenyataan apa adanya dan menyatulah dengan apa adanya, itulah kebenaran. Dan kita selama ini justru menolak apa adanya karena kita berpikir apa yang seharusnya. Nah, ini bukan saya menyempitkan arti supaya kita dapat pemahaman yang sedikit saja, tetapi dalam hidup kita bisa kita implementasikan. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak akan pernah kena kerugian itu adalah orang-orang yang saling mengingatkan dalam kesabaran. Aduh, sebenarnya sabar ini memang gampang ya diucapkan, tapi ngejalaninnya tidak mudah ya, tidak mudah. Dan belajar sabar itu kan sebetulnya harus ada orang yang tidak sabar. Itu tidak mudahnya. Jadi belajar sabar itu kan harus sama orang yang tidak sabar. Bukan cerita, oh Nabi Muhammad dulu sabar, Nabi Musa sabar, Nabi Ibrahim sabar. Setiap majelis taklim cerita masa lalu para nabi yang sabar. Gak akan membuat kita sabar. Karena sabar itu adalah praktek. Belajar sabar yang sebenarnya harus ada orang yang tidak sabar. Jadi sebetulnya orang yang tidak sabar itu kehadirannya sangat luar biasa. Dia sebagai guru kesabaran bagi kita. Kalau kita tahu ilmunya, tahu caranya.